Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin berbagi tentang akuarium ya, akuarium atau ini sebagian ada tumbuhannya. Jadi kalau dikatakan akuarium juga boleh, kalau dikatakan aquascape juga boleh. Nah ini aquascape atau akuarium apa adanya. Kenapa? Karena ini kita lihat, kalau dilihat ini, wah, satu saya sebut apa adanya karena apa, makanannya ikan itu macam-macam. Ini contohnya hari ini saya kasih makanan nasi. Ya, ini kadang-kadang kita kasih makan nasi, kadang-kadang juga kita kasih makan buah semangka dan apapun ya. Kadang-kadang juga kita kasih makanan ikan seperti ini, makanan yang tenggelam ya. Nah, ekosistem di dalam akuarium atau aquascape ini sudah sudah stabil ya. Artinya akuarium ini sudah lama ya, sudah lama dan terlihat banyak ada udang yang berkembang biak, kemudian ikan yang juga sudah bertahan lama, sehingga itu saya anggap sebagai sesuatu yang sudah berkembang ekosistemnya. Nah, walaupun di sini juga yang ada itu bukan tumbuhan ini ya, ini namanya alga ya atau lumut liar ya. Nah, ini bisa Anda lihat, ini adalah udang-udang atau jenis red cherry ya, yang sudah berkembang biak sangat banyak. Kemudian di sini juga ada tumbuhan apa ini? Ini tumbuhan yang dengan mudah tumbuh ya. Di samping itu juga ada tumbuhan yang jenis ini. Ya, jenis ini. Ya. Nah, di samping itu ada salah satu tumbuhan ini yang saya juga nggak tahu seperti sebut apa ini. Ya, hanya ini yang beda. Nah, di atas juga kita beri namanya tanaman abu-abu. Jadi tanaman abu-abu ini di samping sebagai berfungsi untuk tanaman, juga berfungsi sebagai penjernih air ya. Nah, berarti tanamannya kalau kita lihat ada tanaman lumut liar atau kita menyebutnya seringnya alga ya. Ya, mohon koreksi kalau nanti salah ya. Kemudian ini yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah jenis ini. Kemudian yang keempat adalah jenis yang ini. Ya, semuanya saya tidak tahu ini jenisnya apa. Kemudian di dalamnya juga ada kayu ini kayu yang sebenarnya adalah kayu yang umum ya, yang kayu-kayu biasa yang kemudian kita masukkan. Tetapi sebelum dimasukkan hendaknya dipertimbangkan kalau awal itu masih ada getahnya, sehingga lebih baik direndam dulu di luar sehingga ketika dimasukkan sudah terbebas dari getahnya. Nah, sementara ikan ya atau penghuninya yang pertama yang paling banyak di sini itu adalah udang red cherry. Jadi udangnya ini kalau dilihat, wah, banyak sekali nih. Ini itu red cherry-nya banyak. Ya kalau dihitung mungkin bisa puluhan ya, atau bisa dikatakan ratusan ini. Banyak sekali. Nah, itu yang pertama red cherry. Kemudian yang kedua adalah ikan moli ya, ini moli yang kuning ini, jenis moli, saya lupa namanya jenisnya apa. Nah, ini yang kuning-kuning ini namanya jenis ikan moli. Kemudian berikutnya adalah ikan gupi. Ya, ikan gupi. Ya, kenapa kok memilih dua ikan itu? Karena ikan itu adalah yang relatif bisa akur ya, bisa rukun dengan sesamanya. Kenapa? Kalau ikan yang lain itu kadang-kadang menjadi predator dari udang red cherry ini, sehingga saya tidak memasukkan jenis ikan yang lain selain daripada ikan tersebut. Nah, yang terpenting di sini adalah ada jenis keong-keong ya, jenis siput ya. Ini ada keong seperti ini, keong tanduk atau keong apa ini, lupa namanya sih. Pokoknya kalau nggak salah itu di sini saya masukkan 3 jenis keong. Yang pertama keong tanduk, kemudian yang kedua adalah keong turbo dan keong assassin. Jadi kalau keong tanduk atau keong turbo ini fungsinya adalah
untuk membersihkan kaca ini dari lumut-lumut. Dan kalau keong assassin itu adalah fungsinya adalah untuk membasmi keong yang hama. Jadi dulu di awal-awal itu yang banyak. Nah sekarang sudah agak yang barang bahkan jarang tidak terlihat lagi sama sekali keong yang hama itu. Nah ini kita lihat. Nah ini contoh ini ya. Ini contoh udang red cherry sedang makan nasi. Ya ini makan nasi. Ya ini juga ini lagi mukbang, ini makan bersama, makan nasi. Nah di sini ngumpul. Nah ini. Nah sementara filternya kita menggunakan filter yang standar aja ya. Beda dengan filter-filter yang yang digunakan oleh penghobi aquascape yang profesional. Biasanya kalau aquascape itu menggunakan filter eksternal yang ada tabungnya, atau menggunakan filter yang gantung ya. Kita tidak menggunakan filter itu, tapi kita menggunakan filter ala kadarnya. Yang terpenting adalah ekosistem yang ada di dalam akuarium ini berjalan, dan itu yang kemudian bisa kita nikmati sehingga seolah-olah menjadi ya, alami. Nah, kita lihat. Nah, ukuran akuarium ini adalah 90 kali 40. Jadi panjangnya 90 cm, kemudian lebarnya adalah 40 cm. Nah, itu ya. Jadi akuarium, kemudian filter, kemudian tanaman, kemudian isinya, kemudian ada kayu, ada tumbuhan. Nah, kemudian yang terpenting lagi harus ada pengganti sinar matahari. Nah, kebetulan kita menggunakan lampu ya. Lampu ini ini yang di atas kita tutup ini menggunakan lampu kandila yang 24 watt ini. Ya, ini yang seri yang kedua ini. Ini lumayan terang. Sebagai pengganti dari sinar ultraviolet atau sinar matahari ya. Jadi lampu itu akan kita nyalakan ketika malam hari, sementara lampu itu akan kita matikan pada siang hari, sehingga itu sebagai ganti dari sinar matahari. Nah ini kita lihat. Nah ini ikan gupi ya, sedang makan nasi ya. Jadi ada beberapa jenis batu-batuan ya. Di samping itu juga saya dulu naruh pasir ya. Pasir apa ini? Pasir yang agak kasar ini dulu. Nah setelah itu muncul ada semacam tanah ini adalah alami ya. Lama-lama kemudian menjadi banyak dan ya, ekosistemnya sudah berkembang. Jadi akhirnya ya seperti ini ya, sangat mudah. Yang terpenting nomor satu itu adalah ekosistem ya. Kalau sudah jalan dengan mudah akan kita bisa nikmati ya, dengan setup ala kadarnya ya. Jadi ini bukan rumput ya, bukan hair grass, bukan rumput macam-macam, tapi ini adalah lumut liar atau biasanya orang menyebutnya alga. Nah, seperti ini. Nah, ya silakan kalau mau ya menjadi inspirasi untuk membuat aquascape atau akuarium ya yang baik ya boleh dicontoh, yang memang tidak berkenan ya nggak usah dicontoh. Karena apa ya, ini ala kadarnya. Nah itu. Nah mungkin kedepannya mungkin akan saya tambahin beberapa dengan beberapa pasir ya, pasir Malang mungkin ya, untuk nambah ini biar agak medianya semakin tinggi dan juga menutup alga ini sehingga tidak terlalu naik tinggi ya, gitu ya. Jadi andaikan misalnya tidak diberi makan, pasti ini udang ini juga akan makan alga ini dengan sendirinya ya. Tapi ya selalu saya kasih makan ya tiap malam ya. Ketika kita malam jam 5 jam 6 sudah kita nyalakan lampunya, dan posisinya ini di dekat dapur sehingga pasti kalau waktunya kita makan juga ingat kalau kita punya
hewan peliharaan berupa ikan ya. Saya coba shoot dari jauh ini ya, seperti ini ya, ala kadarnya ini. Jadi ini akuarium yang biasa nah, gitu ya. Silakan teman-teman untuk ya niru boleh kalau mau ya. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti kalau misalnya yang nggak bisa dijawab ya barangkali ada teman yang lain yang bisa menjawab ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.